Hai, saya Reza Rahadian. Dengerin terus Pro 1 RRI Network, kanal inspirasi. Kanal inspirasi Pro 1 RRI. Pendengar dimanapun Anda berada dalam religi pagi hari ini, saya akan tetap pandu Anda dan berbicara tentang bagaimana kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Di studio sudah hadir narasumber kita, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya bersama Bapak Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini Ustadz? Alhamdulillah segar. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Di Kota Padang hujan turun teratur ya, sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Iya, benar sekali. Alhamdulillah pagi hari ini memang cuaca terasa segar ya Ustadz. Iya. Dan hari ini berbicara tentang kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Nanti pendengar bisa bergabung lewat telepon 812878 atau ke WhatsApp 08166669975. Kemudian bisa saksikan juga nih Ustadz kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang memaparkan topik kita hari ini. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan dengar pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, kebahagiaan ini selalu kita pupuk dengan penuh syukur, penuh harap, karena kita sebagai orang yang beriman, bercita-cita tinggi, ya gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi hati tetap di dasar mutiara, adalah di lautan ya. Ini kan gambaran rendah hati, ketinggian budi. Maka disinilah bimbingan Allah akan menyertai kita, seluruh makhluk juga menyayangi, mendoakan, di antaranya orang-orang yang suka menuntut ilmu, seluruh makhluk mendoakan. Makanya kalau pergi sekolah, kuliah, jangan main-main. Itu adalah sebenarnya adalah rangkaian ibadah dan juga suatu amanah. Karena kita manusia ini di samping sebagai hamba Allah harus taat, juga sebagai khalifah di bumi, membuat bumi ini jadi semarak, terawat, selalu ada peningkatan kesejahteraan. Allah takdirkan beberapa musim ya. Kalau untuk Arab Saudi, katakanlah Mekah, itu ada dua musim, musim dingin dan musim panas. Karena Mekah itu tidak terlalu ke utara. Dari Khatulistiwa 21 derajat 25 menit lintang utara ya. Kalau ke atasnya lagi tentu lebih utara. Betul juga yang melampaui 20 derajat ke lintang selatan, tidak lagi dua musim, malah 4 musim ya. Musim dingin, musim panas, musim semi dan juga musim gugur. Itu kalau agak lebih ke utara dan lebih selatan. Tapi kalau paling utara dan paling selatan itu dingin, sehingga ada nantinya benua es sebagai kutub utara dan kutub selatan. Pendengar yang berbahagia, kalau kita di Indonesia juga dikenal dengan dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tidak sampai disebut musim dingin, musim panas ya. Tidak pula disebut musim dingin. Kalau hujan turun ialah agak dingin. Kalau kemarau hujan tak turun memang terasa panas, tapi tidak sampai kategori musim panas, tidak pula sampai kategori musim dingin. Sebab kalau dingin itu ya tidak bisa lagi keluar dengan leluasa, dengan pakaian seadanya. Begitu juga kalau musim panas ya tidak boleh bebas begitu saja, harus adalah pelindung untuk mengamankan diri dari kepanasan yang tinggi. Nah, untuk Arab Saudi, khusus orang Quraisy, diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Quraisy ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan ini adalah kebersamaannya ya, yang sangat diapresiasi oleh Allah. Bagaimana hebatnya orang-orang Quraisy itu dalam kebersamaan, benar-benar bersama-sama dalam perjuangan, tidak ada iri dengki, tidak ada perilaku munafik. Misalnya di depan diiyakan, di belakang tidak, atau di depan diiyakan, di belakang tidak. Tidak ada begitu. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Hebatnya lagi, walaupun dagangannya sama, tidak ada pula iri dengki itu. Misalnya mengatakan dagangan si fulan jelek, kualitasnya rendah, tidak ada seperti itu. Nah, jadi Allah apresiasi kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan berdagang pada musim dingin ke daerah bagian selatan, yakni Yaman, dan kebiasaan berdagang pula pada musim panas ke negeri utara, yakni negeri Syam, ya sekarang Palestina dan sekitarnya. Jadi dua musim itu malah menjadi keberuntungan bagi orang Quraisy. Nah, ini juga kita ambil inspirasinya. Apapun musim terjadi di negeri kita, jadikan musim keberuntungan. Bahkan ya baru saja kita lalui ya 2 tahunan lah, kita rasa begitu. 1 tahun full ya kita dalam kewaspadaan masa pandemi, tapi sampai sekarang pun juga pemerintah masih menganjurkan untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diindahkan ya, walaupun tidak seketat dahulu, umpamanya dalam pemakaian masker. Nah, begitu musim pandemi atau situasi yang melanda negeri kita bahkan dunia, bagaimana orang meraih keberuntungan? Misalnya tampillah berbagai gaya masker ya. Itu berapa perputaran ekonomi meraup keberuntungan bagi orang-orang tertentu. Kalau misalnya musim hujan, larislah payung pelindung badan diri yang seperti mantel itu laris ya dengan harga yang bervariasi. Kalau misalnya musim libur, orang akan berpikir bagaimana pakaian seragam sekolah dan lain-lain. Jadi apapun musim, kita jadikan musim keberuntungan. Nah, sekarang kenapa ada 2 musim itu? Panas dan dingin tidak bisa lepas dari kehadiran matahari. Kalau tadi ayat menyebutkan perilakunya orang-orang Quraisy, dia kompak dalam berdagang. Dia berdagang itu bersama-sama sehingga aman. Kalau hanya 2 atau 3 orang berdagang pergi jauh dengan membawa barang-barang yang berharga, tentu juga uang, bisa saja ada kesempatan bagi penjahat dalam perjalanan. Tapi kalau banyak, sehingga perdagangan itu, pedagang ini disebut juga berkafilah, rombongan ya. Jadi kalau suatu rombongan besar, ini lebih aman. Jadi tidak bisa aman begitu saja, sendirian saja, tidak bisa. Jadi bersama-sama ini adalah kunci sukses juga. Bersama mangko menjadi, gitu ya. Jadi ada tolong menolong di sana. Karena dalam perjalanan itu bisa saja ada yang pingsan, ada yang sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa ada musim dingin dan musim panas? Misalnya sekarang bulan Juni ya, kita berada di awal bulan Juni ya Bu Rita. Posisi matahari sekarang sudah melewati Arab Saudi. Baru saja kita lalui tanggal 27 dan 28 Mei, beberapa hari yang lalu, matahari benar-benar melintasi Ka'bah. Jadi sekarang di Mekah itu adalah musim panas. Terus matahari menuju juga sedikit ke utara, terus ke utara, puncaknya nanti tanggal 21 Juni matahari paling utara.
Walaupun matahari paling utara, tetap saja musim panas di Mekah ya, karena dia Mekah belahan utara. Nanti matahari surut lagi ke selatan. Pada tanggal 16 Juli, matahari kembali melintasi atas Ka'bah. Terus Juli, Agustus, September matahari nanti melintasi Khatulistiwa, sudah agak jauh lah dari Mekah. Tapi tetap saja Mekah itu dalam keadaan panas ya. Nah, pada bulan November, Desember dan awal Januari, matahari itu kan belahan selatan, maka musim dinginlah di Mekah. Kira-kira pada musim dingin itulah dia berdagang ke negeri Yaman. Untuk Mekah, bagi orang Arab Quraisy lebih banyak dia musim panasnya ketimbang musim dinginnya. Nah, jadi kita harus tahu juga dalam pelajaran dasar geografi ya, kalau dulu generasi di atas saya mungkin namanya belajar ilmu bumi. Kalau generasi saya sudah belajar geografi. Jadi matahari itu terbit dan terbenamnya berpindah-pindah. Kalau bulan Desember dia paling selatan, sehingga di Mekah musim dingin. Kalau bulan Juni dia paling utara, sehingga Australia, New Zealand, Amerika Selatan adalah musim musim dingin dia, karena matahari jauh di belahan utara. Nah, kenapa matahari begitu ada belahan utara dan belahan selatan? Inilah juga yang sudah menjadi hafalan dengan irama yang bagus bagi qari dan qari'ah kita, atau malah usia anak-anak, yang diinformasikan di dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar pada garis edarnya. Nah, pada bulan yang disebutkan tadi itu memakai dua tempat yang Allah batasi, dua timur, dua barat. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhanlah yang menjaga dua batas terbit matahari di timur, dan Tuhan menjaga dua batas matahari terbenamnya di barat. Nah, saya rasa untuk pengantar ini sehingga kita sangat paham dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan penghayatan musim dingin dan musim panas ini. Dikembalikan pada Bu Rita. Baik, terima kasih Ustadz. Itu pengantar bagaimana kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin ya Ustadz. Ya. Kita langsung akan terima di telepon. Pendengar silakan di 812878 atau ke WhatsApp bisa Anda kirimkan ke 08116666975. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rita. Iya, Jo Uning, silakan Jo. Ya, Assalamualaikum Pak Dr. Pedekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengenai Al-Qur'an. Falya budu rabba hadzal bait allazi at'ahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini kan rasa ketakutan dan sangat kelaparan. Jadi orang-orang Quraisy ini kan berjualan bermusim-musiman. Jadi saya tanyakan, dari ancaman manakah ini? Minju wa mana min khauf nih Ustaz? Ancaman lapar atau ketakutan dari mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Iya, di Makkah itu untuk bercocok tanam sangat sulit. Hanya daerah yang agak elok itu kelompoknya kecil di daerah Taif ya. Memang Taif itu sekian hektar, bak rasa di di Padang Panjang, bak rasa di Alan Panjang, begitu dinginnya, subur sekali. Tapi secara umum tidak, itu malah padang pasir yang luas. Jadi makan minum menuntut kebutuhan tubuh. Apalagi badan dirinya orang Arab itu pasturnya kan lebih daripada kita. Jadi kalau kita makan makan dengan gulai kambing 2 potong mungkin sudah cukup. Tapi orang Arab 10 potong ukuran kita tuh masih kecil ya. Jadi bagaimana bisa dia bertahan hidup adalah rasa takut itu. Takut lapar, takut dengan soal keamanan begitu pula. Misalnya dalam berdagang itu yang didengar namanya penjahat, karena di Arab itu sendiri juga ada yang jahat-jahat juga kan, merampok juga. Dengan dia
kompak tersebut, amanlah dia dari perampokan. Dengan dia bekerja sama itu, terjaminlah rezekinya sehingga tidak ada yang kelaparan. Musim dingin dia tetap berdagang, musim panas dia tetap berdagang. Jadi tidak ada dua musim itu menjadi pengangguran. Kan berbeda juga belahan selebih utara dan belah selatan kan ada 4 musim. Itu menjelang musim dingin benar-benar berkuras ya persiapan segala sesuatu sehingga kalau musim dingin datang mencekam, walaupun banyak dalam rumah, segala persediaan yang pokok-pokok itu sudah. Jadi mungkin biasa saja rasa ancaman itu. Kita pun ya misalnya ya di Sumatera Barat kalaulah hujan tidak turun agak 1 bulan, jarang ya di Sumatera Barat hujan tidak turun dalam 1 bulan. 1 minggu saja itu sudah suatu keresahan. Memang pernah dulu 2 bulan hujan tidak turun-turun, tapi kabut, tidak sampai panas kerontang ya. Hanya saja ya kekeringan ada, tapi tetap saja misalnya air terjun di Silayang tetap saja mengalir dengan derasnya. Ya pokoknya di negeri kita banyak sekali lah rahmat Allah. Rasa takut yang seperti digambarkan dalam surah Al-Quraisy untuk Indonesia tidaklah seperti itu. Karena bercocok tanam mudah saja. Misalnya tidak ada beras, ya sasak bisa orang merebus ubi, kaladi, apalagi ya singkong yang disebut itu, taleh, banyak sekali sebenarnya. Nah, kalau di Arab Saudi bagaimana tuh? Mencari ikan pun kemana ikan dicari? Nah, sekarang kan misalnya pergi mancing saja dapat ikan, misalnya gizinya ya luar biasa. Pergi ke rimba ada saja yang bisa mungkin apakah berupa pucuk, berupa buah, bisa saja dimakan itu. Ya, baik. Itu untuk Kak Unyang ya, Ustadz di Ulud Gadut tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita. Iya, Pak Arbet, silakan pertanyaannya Pak. Terima kasih Mbak Rita. Assalamualaikum Mbak Dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kita matahari memang tidak habis-habis juga Pak Dekat. Jadi saya tertarik belumlah kiamat terjadi kalau matahari terbit dari barat. Jadi pengertian terbit matahari dari barat pernah saya diskusikan juga. Pengertiannya kebenaran itu muncul dari yang sebelumnya tidak di sana, katakanlah di barat sekarang orang non muslim, tapi nanti ramai-ramai kebenaran dari sana di timur malah sebaliknya. Atau memang fisiknya matahari itu yang terbit di barat. Nah, satu kalau boleh 2. Silakan Pak. Nanti matahari dan bulan itu diambil sinarnya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Alasannya karena dia pernah disembah selain daripada aku. Asahikah begini pemahamannya Pak Dekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan dari Pak Arbet, Ustadz, silakan. Iya, matahari selagi matahari terbit di timur, terbenam di barat, berarti kan normal. Berarti kalau dia sudah terbit di barat, terbenamnya di timur, itu tanda apa? Hari kiamat. Nah, kalau sebenarnya kalau dia terbit di timur, terbenamnya di barat, kapan? Kalau memang dia sudah beralih, ya itulah kiamat namanya. Tidak bisa dipahami lurus begitu saja. Kalau dia terbit di timur, terbenam di barat kan tidak apa-apa. Yang penting bumi ini disinari ya, kan beralih tempat saja. Tapi memang ada diskusi tentang itu. Maksudnya kebenaran, ya pencahayaan kebenaran itu bisa saja berkembang di barat. Sekarang sudah ada tanda-tandanya. Betapa banyak orang-orang hebat, dia masuk Islam, dia jadi mu'alaf. Dia masuk Islam bukan karena dipaksa, dibujuk, tapi atas pencariannya yang panjang. Dia sudah coba mungkin beberapa agama, menelusuri, meneliti, lalu dia tidak bisa mendustai dirinya bahwa kebenaran itu terbukti ada pada Islam. Memang ada temuan seperti itu, sehingga pencahayaan kebenaran itu sudah mulai dari barat. Ini juga sebagai tanda-tanda akhir zaman. Betul itu ada diskusi ke sana. Tapi kembali lagi, kalau dia terbit di barat, terbenam di timur secara normal kan bagus-bagus saja kan, pengalihan yang penting dapat sinar matahari. Allahu alam, berarti diskusinya masih bisa dilanjutkan. Kemudian yang pertanyaan kedua, sinar matahari dan bulan tadi Ustaz dimasukkan ke dalam neraka, sahih tidak ini Ustaz? Ya, saya malah baru ini mendengar, memang mana tahu nanti ada, karena banyak
dalil-dalil yang belum terbaca oleh kita. Benar atau tidaknya saya juga belum dapatkan itu, tapi ini menarik untuk ditelusuri. Baik, Ya. terima kasih Pak Arbet di Lubuk Buaya tadi. Pendengar, kita masih bersama dalam religi pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Anda bisa bertanya lewat telepon 8128878 atau ke WhatsApp 08166666975 tentang kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Ada hal yang bisa kita ambil tidak hikmah mungkin Ustadz dari Iya. kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin ini? Iya, ada sikapnya itu, sikap orang Quraisy itu kebersamaannya, dia betul-betul kalau terjadi segala sesuatu pada kelompoknya dia memang mati-matian membela, tidak ada menyelamatkan diri sendiri itu. Jadi kebersamaan itu, makanya melihat sikapnya itu orang penjahat di luar kelompok itu dia takut sehingga dia aman. Dan melihat kebiasaan orang Quraisy itu memang terbaca kebersamaannya, terbaca untuk banyak negara ya waktu itu, sehingga memberi penghormatan. Jadi kalau sudah disebut kelompoknya orang Quraisy, orang menaruh hormat. Sudah itu juga orang Quraisy ini kan disebut juga keluarga penjaga Ka'bah, artinya kehidupannya itu adalah di Ka'bah, ya Ka'bah dan sekitarnya itu. Jadi ada penghormatan karena keberadaan Ka'bah itu mungkin juga diinformasikan dalam kitab-kitab suci terdahulu, sehingga informasi itu juga ada pada petinggi-petinggi negeri waktu itu. Jadi kalau mendengar orang Quraisy itu mendapat tempat, sehingga dia aman. Nah, ayat yang membicarakan ini mestinya orang-orang yang sudah mendapat jaminan kehidupan, aman dari kelaparan, dari ketakutan, hendaklah dia bersyukur dengan menyembah menyembah pemilik rumah. Maksudnya Ka'bah ya, Ka'bah itu kan disebut Baitullah. Sembahlah pemilik Baitullah itu. Yakni yang dimaksud Allah. Baik, Ustadz kita tahan sebentar, kita ke telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bapak Ibu? Siapa Pak? Pak Iwan. Pak Iwan, di mana Pak Iwan? Sawahan. Di Sawan. Oh, agak beda nih suara Pak Iwan di awal-awal. Silakan Pak Iwan. Ini saya pernah dulu ini di luar tema juga nih, tapi tentang agama juga nih. Iya Pak Iwan. Pertama saya mau nanyakan cara membaca Al-Fatihah dengan baik kan gitu. Banyak diujikan satu persatu kita ini oleh ahlinya, banyak yang nggak betul bacaan Al-Fatihahnya kan gitu. Terus pernah juga saya ngikut raweh dulu ya, nggak perlu disebut di mana kampungnya kan. Satu nafas saja Al-Fatihah itu dibuatnya sampai selesai, nggak ada henti-hentinya. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya, bacaan Al-Quran itu ya di dalam surah Al-Muzammil 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ini dengan standar tajwidnya harus terpenuhi. Bagaimana makharijul huruf, ya ahkamul huruf, besar, tebal, tipisnya huruf itu ya, sehingga di mana posisi lidah, pangkal lidah memang betul-betul dilatih. Tidak bisa itu setahun 2 tahun, bahkan tidak habis-habisnya. Saya merasakan walaupun di kampung dulu saya sudah guru ngaji, setelah saya hadir pula dengan kelompok qori dan qori'ah, walaupun tidak sampai tingkat nasional tentunya, wah luar biasa kelemahan ilmu yang saya miliki. Terus sudah belajar pula saya dulu Ibu Rita di RRI ini selama 3 tahun lebih belajar tajwid bersama Ibu Yusmi Darwis ya. Sehingga orang kampung pun mendengar suara saya waktu siaran itu. Nah sekarang kalau saya mengaji lagi di depan guru saya, ternyata masih ada juga yang diperbaiki. Jadi tidak habis-habisnya. Jadi begini, saya merasakan itu yang Bapak alami, hendaklah imam-imam ya. Secara khusus itu dulu imam di masjid benar-benar lulus tes ya, secara terserahlah apakah didatangkan qorinya seperti kita di Sumatera Barat di Kota Padang, dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ya, atau mahasiswanya yang sudah direkomendasikan. Kalau sudah lulus bacaannya Al-Fatihah dan ayat-ayat pilihan,
baru dia sah jadi imam. Bagusnya seperti itu. Saya pun merasakan yang paling berat itu memang menjadi imam, tingkat fokus soal standar bacaan. Jadi bagaimana bacaan yang baik itu? Karena saya tidak orang ahli tajwid, yang jelas lulus bacaan tajwidnya, iramanya, standarnya itu apakah metode muratal, panjang pendeknya terpenuhi, ya bisa kita rasakan. Nah, untuk sementara rajin-rajinlah menyimak imam-imam yang sudah terkenal, baik imam yang ada di Arab Saudi maupun imam atau qori-qori'ah yang ada di Indonesia. Itu disimak, diulang, direkam pula bacaan kita, disimak lagi. Jadi bagi imam-imam sekarang, bagus, bacalah Al-Fatihah itu, bacalah ayat-ayat yang sering dibaca, direkam, diteliti, dan bagus juga minta dikoreksi oleh ahlinya sehingga kesalahan itu bisa berkurang. Saya rasa itu diantaranya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah dengan satu kali tarikan nafas itu bagaimana Ustaz? Ya janganlah. Jangan, karena setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Tatkala hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku menjawabnya bahwa hambaku telah memujinya. Jadi setiap ayat itu hendaklah berhenti. Tapi ada juga kandungan ilmu, misalnya ayat itu boleh disambung, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim misalnya ya, atau sehingga huruf akhirnya itu baris bawah kah, baris depan kah, itu memang ada pula kaidahnya. Jadi ada juga bacaan Al-Quran atau tilawah itu kalau misalnya disambung ada pula adabnya. Nah, saya memang sungguh tidak pandai menerangkan hal ini, bisa saja nanti narasumber kita. Tapi itu bisa dirasakan. Jawaban sementara, janganlah satu nafas. Ya, itu untuk Pak Iwan di Sawahan. Kita masih buka kembali di line telepon. Pendengar silakan di 812878 kembali. Kemudian ke WhatsApp juga bisa Anda kirimkan ke 08116666975. Kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Tadi kan Ustadz sedang menerangkan bagaimana mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil hikmah dari kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Tapi apakah ada perbedaan ketika kebiasaan orang-orang Quraisy ini pada musim panas dan musim dingin mungkin ini Ustaz? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Saya tidak bisa jawab ini secara detail karena bacaan belum ada sampai ke sana. Hanya saja mensiasati kalau musim dingin apa dagangan yang harus dibawa, tentu yang dibutuhkan pada musim dingin. Misalnya rempah-rempah, pakaian tebal seperti wool, itu dibutuhkan pada musim dingin. Kalau musim panas ya mungkin kalau berupa pakaian seperti dasarnya katun, buah-buahan segar dan lain-lain. Jadi seperti itu. Hanya saja mungkin cara berpakaiannya lagi. Kalau musim panas tentu tingkat ketebalannya berbeda dengan waktu musim dingin. Baik, ya. kita ke telepon kembali Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita kok? Iya, Bu Ani, silakan Ibu. Iya. Iya, Bu Ani, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini, Pak Ustaz. Ya. Membaca Assalamualaikum itu mana yang benar? Ada yang membaca Assalamualaikum, ada yang membaca Assalamualaikum. Macam-macam. Jadi saya sudah lama ini bertanya ini, Pak Ustaz. Iya. Baik. Yang kedua ini, Pak Ustaz, mengenai orang Quraisy tadi itu. Kan ada di dalam surat Quraisy itu menceritakan bagaimana keadaan orang Quraisy itu di dalam musim dingin dan musim panas. Jadi berarti kalau menurut saya ini kan diberi petunjuk oleh Allah. Bagaimana ya sebenarnya itu Pak Ustaz? Demikian saja, banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Membaca salam yang benar setelah diperhatikan bacaannya, didengar orang Arab membaca salam, ya
pendekatannya begini ya, karena nada saya pun juga tidak bisa dijamin seperti Arab ya. Assalamualaikum. Jadi jadi betul-betul A-nya kedengaran bukan Assalamualaikum, tidak gitu, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau orang baca waktu mau berpidato umumnya betul membacanya, tapi kalau sudah dalam menyapa masuk rumah itu sudah gaya Indonesianya itu masuk Assalamualaikum. Jadi kadang dalam film di TV diikuti beberapa pertunjukan ya seperti itu. Kadang-kadang ada juga di kalangan guru, dia mungkin ustadz juga dalam praktiknya dalam menyapa kadang-kadang ya begitu Assalamualaikum. Pada kumnya itu harus pendek. Jadi Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Tapi ini sudah ditegaskan berkali-kali, di antaranya guru saya itu Dr. Zulkarnaini, dan kalau disimak pula orang-orang Arab ya atau guru-guru yang sangat lebih memahami, jadi membacanya Assalamualaikum lalu dijawab Waalaikumsalam, tentu lebih utama Waalaikumsalam warahmatullah, atau lebih lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dalam salat sebenarnya, setelah dilihat dibanding-banding itu dari Nabi sendiri mengakhiri bacaan salam dalam salat itu dibaca lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di negeri kita lebih banyak Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Dan begitu juga amalan di Mekah Madinah saya ikuti memang begitu Assalamualaikum warahmatullah. Tapi dalam kumpulan hadis-hadis ternyata Nabi sendiri itu lebih banyak membaca lengkap sampai wabarakatuh. Tapi terkala ada pengakuan dari sahabat di antara kami membaca Assalamualaikum warahmatullah, Nabi tidak menyalahkan, berarti ini juga boleh. Yang Nabi tegur adalah tatkala orang membaca salam itu tangan kanannya waktu dia baca salam ke kanan, tangan kanannya juga menelentang. Lalu waktu ke kiri tangan kanannya juga buka. Itu yang ditegur Nabi, janganlah tanganmu itu seperti kepala ular. Jadi itu Nabi melarang. Jadi waktu baca salam tangan tidak usah pula dibalik-balik seperti itu. Tapi kebiasaan ini sampai hari ini masih ada yang mengamalkan begitu. Mungkin di manalah asal mulanya kebiasaan dari anak-anak sampai dewasa itu memang tidak mudah mengubahnya. Baik, tadi juga ada tentang kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin ini bagaimana sebenarnya? Tadi itu juga pertanyaan Bu Ani, Ustadz. Ya, kebiasaannya ya mungkin samalah yang pertanyaan sebelumnya. Saya juga tidak tahu seperti apa kebiasaannya pada musim dingin dan musim panas itu. Karena ayat ini kan membicarakan soal berjalannya itu. Jadi tidak ada dijadikan pengangguran. Hanya saja tentu siasat pada musim dingin dan musim panas tentu ada bedanya. Karena bacaan saya belum sampai ke sana, belum pernah juga diskusi, tidak bisa dijawab. Mungkin ini juga mendorong saya untuk lebih banyak membacanya lagi. Baik. Mungkin singkat saja pertanyaan pendengar kita di telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Ilyas ya, di Selayu. Iya, langsung ke pertanyaan Pak Ilyas. Kurang jelas kita terima di sini Pak Ilyas, mohon maaf. Dengan siapa berhadapan dengan sekarang? Pak Firdaus. Pak Firdaus ya? Iya. Saya mau bertanya Pak Firdaus. Iya. Mengenai amin. Apakah dipanjangkan A-nya atau dipendekkan? Baik. Terima kasih Pak Ilyas. Baik. Assalamualaikum dipanjangkan kumnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Pengurus masjid datang ke rumah saya. Dipanjangkannya Assalamualaikumnya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Mohon maaf Pak, kita terbatas waktu Pak Ilyas.
Oke. Ya, sedikit ini masalah kemajuannya, Bu. Baik. Nanti kita dengar jawaban Ustadz Firdaus ya, Pak Ilyas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ya, terima kasih semangatnya Pak Ilyas, kita senang. Baca amin, A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Amin. Memang kalau di Arab itu dia sedikit ditekan itu sudah termasuk itu dipanjangkan. Jadi jangan heran pula kok orang Arab sendiri pendek sekali. Misalnya imam itu ya waladdallin, amin. Ya, jadi tekanan itu sudah mewakili dipanjangkan. Tapi kalau kita di Indonesia kadang terlalu pula amin misalnya ya, terlalu pula. Jadi sebenarnya satu alif panjangnya, mi-nya itu juga satu alif. Tapi kalau dalam ilmu tajwid dalam akhirnya itu yang satu alif bisa jadi 2 alif, bisa jadi 3 alif. Tapi tidak ada pula menyalahkan. Jadi yang penting A-nya dipanjangkan. Betul juga assalamualaikum, kumnya pendek, tidak dipanjangkan. Betul itu, orang masuk malah dari pengurus masjid kan, bisa saja dia Buya, bisa saja Angku Haji atau Angku Datua datang ke rumah Pak Ilyas, assalamualaikum. Jadi benarnya assalamualaikum, la-nya saja agak ditekan, assalamualaikum. Sudah aman itu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ya. Sayang sekali kita tidak bisa terima kembali di telepon, dan juga mohon maaf ini Mama Zaki Farhan dari Solo belum sempat saya bacakan WhatsApp-nya karena keterbatasan waktu. Kita ke kesimpulan perbincangan tentang kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Silakan Ustaz. Nah, pendengar yang berbahagia, ini ayat menginformasikan bagaimana karakter orang Arab Quraisy tidak semuanya jelek, ada yang baik sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Inilah untuk menuju hidup sejahtera, jangan berpangku tangan dan bergeraklah tapi dengan cara bersama. Tentu manajemen yang bagus sehingga keberuntungan itu dinikmati bersama. Kalau tidak, terjadilah kepincangan di negeri, satu kelompok atau orang-orang tertentu kekayaannya luar biasa menonjol, sementara ada yang kelaparan. Jadi jauh dari sikap orang Quraisy. Sudah itu disebut 2 musim ini adalah mengenal posisi matahari. Jadi hilir mudiknya matahari itu ya, hilir dia dari timur ke barat, mudiknya itu di malam hari dari barat ke timur dia, sehingga jadwal salat kita jadi teratur, hendaklah menjadi pelajaran. Kenapa waktu salat itu tidak selalu sama? Iya, karena matahari terbit dan terbenamnya berpindah-pindah, sehingga kan waktu zuhur kita tidak selalu 12.30, ada kalanya 12.05, ada kalanya 12.35. Ini juga menjadi pelajaran. Itu pun juga disebabkan karena musim. Jadi dengan mempelajari matahari, sesungguhnya juga bulan tentu ada juga bahasannya, tapi dalam ayat itu digabung. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi terjadinya 2 musim itu karena posisi matahari. Jadi ada satu hadis yang menyemangati kita supaya rajin belajar, mengamati, tidak berjalan begitu saja. Kalau di ranah Minang terkenal dengan alam takabang jadi guru, bahwa hadis Nabi begini, Inna khiyara ibadillahi allazina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik adalah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Baik. Oke, terima kasih Ustadz sudah sama-sama bersama di Religi Pagi hari ini Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan tentu menambah wawasan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi kebersamaan kita dalam Religi Pagi untuk hari ini. Tadi bersama dengan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Dr. Haji Firdaus MHI, tentang kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dan dingin. Terima kasih yang sudah bergabung, Ajo Uniang, kemudian Pak Arbet di Lubuk Buaya, Pak Iwan di Sawahan, ada Ibu Ani di Steba, kemudian Pak Ilyas juga di Solo ya, kemudian Mama Zaki Farhan yang belum sempat saya bacakan. Pendengar, Anda bisa saksikan lagi penjelasan narasumber kita lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya akan segera bacakan warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Padang.